Saya tidak sangka tadi kalau sampai seperti ini ramainya. Alhamdulillah saya datang. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Menambah spot kami ibaratnya umat muslim yang di sini, yang di pedalaman. Kami rasa bahagia rasanya, merasa dipedulikan. Ini masuk Islam ini malu ya Pak? Malu. Miskin kalau masuk Islam ya. Kita buktikan kalau masuk Islam tidak miskin. Iya. Miskin itu akan hanya pandangan duniawi, tapi kayanya di dalam hati. Masya Allah. Jadi kita merasa ada kebanggaan. Oh ini loh yang kita harapkan, responan yang positifnya. Rasa gimana, rasa bertetesan air mata melihat kawan-kawan yang dari kota datang ke sini. Jarang Pak, ibaratnya acara yang seperti ini jarang. Jarang di Baweng ini jarang ini Pak ya? Katanya lah ini yang asli Bawengnya. Ya betul. Jarang. Kenapa Bu? Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Alhamdulillah, cuma terharu. Alhamdulillah Ibu terharu Bu ya. Anak Ibu udah disunat ya? Ya, alhamdulillah. Kalau dicerita tuh susah, panjang ceritanya. Iya, posisinya kita sendiri menjalani, menghadapi kan posisi kayak gini. Tanpa seorang bapak. Ini mobil ini punya BMI atau Masjid Kapal nih Bang? Kalau semua kendaraan ini diwakafkan untuk Masjid Kapal. Kok bisa Bang dapat mobil Alphard? Ya Bang ya. Situ lo mobil-mobilnya ini ada logo-logo Munjalan, Masjid Kapal Munjalan, ada tulisan wakaf, mobil wakaf. Kok bisa masjid ini dapat mobil-mobil mewah seperti ini? Kita akan mendirikan masjid yang sangat unik. Amin. Untuk pertama kalinya di Kalimantan Barat, yaitu masjid dengan konsep rumah betang yang insya Allah akan dinamakan Masjid Betang Lamuanak. Kita mulai, kita buktikan bahwa kita ada muslim terbesar di dunia. Sahabat Laskar Tujuh Langit, sebarkan, tegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Sebarkan, tegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sebarkan, tegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan sebarkan agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laskar, saya ingin mengajak kalian untuk berkunjung ke Dusun Baweng, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dusun Baweng ini sangat unik karena ini adalah salah satu dusun mu'alaf yang terpencil yang terletak di pedalaman kali. Beberapa konten yang saya angkat di Dusun Baweng ini beberapa yang viral. Pertama, Temenggung adat Dayak yang bersahadat, belum 1 bulan bersahadat, itu viral. Kedua, Pasirah adat Pak Paulina juga bersahadat, viral juga. Ketiga, Pak Sulaiman yang juga banyak penggemarnya ini juga viral juga, yang hijrah kembali ke Islam. Saya ingin menggambarkan kepada kalian bagaimana sih dusun pedalaman di Kalimantan Barat, khususnya di Baweng. Nah, alhamdulillah kebetulan hari ini kami bersinergi Masjid Kapal Munjalan, Amanah Rasulullah dan channel Laskar Tujuh Langit mengadakan khitanan massal di Dusun Baweng dengan tujuan syiar dakwah agama Allah, agama Islam. Nah, alhamdulillah ternyata responnya sangat banyak, sangat positif dan disambut baik oleh warga, baik muslim dan non muslim. Ini yang rencananya sekitar 20 peserta, akhirnya ini menambah menjadi 30 peserta, dan diantaranya 11-nya adalah non muslim. Nah, ini orang tua baik yang muslim dan muslim ini beramai-ramai berbondong-bondong mengantar mendaftarkan anaknya agar bisa dihitan. Maka dari itu, mari kita bersatu, kita tegakkan agama Allah dimulai dari dusun pedalaman, Dusun Baweng. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ya. Dan saksikan di video berikutnya. Dengan Pak siapa Pak? Uyun. Pak Uyun Pak ya? Pak Uyun, dengan adanya kegiatan sunatan massal nih Pak, sangat bermanfaat dah Pak? Bermanfaat lah bagi kami. Bagi kami Pak ya? Bagi anak Bapak Pak ya? Iya. Nah, kawan-kawan, ini kebetulan Pak Uyun ini saudara kita, teman kita, non muslim. Nah, kita membantu tanpa memandang agama dan tanpa memandang suku ya Pak ya? Ya. Anak Bapak gimana Pak?
Ini. Oh ya. Kita tanya anaknya ya. Namanya anak Bapak? Window. Windo. Kita tanya Windo, anaknya Pak Yun. Anaknya Pak Yun. Dan alhamdulillah ya sangat menyambut baik dengan adanya kegiatan sunatan massal yang diadakan oleh Masjid Al Ikhlas Baweng yang didukung oleh Masjid Kapal Munjalan, Amanah Rasulullah dan Laskar Tujuh Langit. Kita tanya anak-anak yang lain ya. Nah, oke. Kita tanya, kebetulan ini kita tanya yoga. Nah, yoga juga kebetulan dari non muslim. Nah, ini nama adik yoga kan? Nah, adik yoga suka nggak dengan sunatan massal nih? Suka ya? Memang pengen mau disunat? Iya. Nggak takut kah? Nggak takut? Ini nanti setelah alumni dan teman-teman mereka ini yang nanti setelah disunat, nanti akan diadakan beberapa bulan kemudian akan diadakan pertandingan sepak bola dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan mereka. Ibu ke anak ibu, harapannya apa? Jadi anak yang cerdas. Iya. Pas. Wah. Dia ini bandel nih Pak, harus dipesan benar-benar. Biar Kalem kok nih, cakep nih. dia harus dia ini nakal orangnya, takutnya harus disunat dia main gitu. Ini namanya siapa nih, Dek? Kerol. Kayak namanya Carol. Carol, udah besar mau jadi apa? Cita-citanya? Main bola. Takut nggak nih disunat nih? Nggak takut ya? Mantap. Guys. Nah, ini nih guys. Binatang bab 1. Sekarang kita menunggu kedatangan rombongan dari Masjid Kapal Munjalan. Kami dengar ini ada 5 mobil yang turun dari Pontianak ke Dusun Baweng. Kita lihat seperti apa rombongan Masjid Kapal Munjalan datang ke Dusun Baweng. Oke, Mas. Nah, ini Alhamdulillah barokah. Pak Sulaiman, kebetulan tempatnya kita pinjam untuk Ini rumah Pak kegiatan. Ini rumah Pak Sulaiman, Pak. Nah, ini kebetulan alhamdulillah masjid rombongan dari Masjid Kapal Munjalan ini datang tuh. Iya. Ada berapa rombongan nih? Masya Allah. Saya sampai Wah. Ini rumah mobil sehat juga datang. Ini ada 5 mobil sepertinya teman-teman. Fire. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini nasabah nih. Assalamualaikum. Pak Direktur juga. Hijrah. Nah, ini saya sama Bang Imam Mutakin. Ini Bang Imam Mutakin salah satu pemimpin Masjid Kapal Munjalan ya. Direktur Baitul Mal Munjalan Indonesia. Ini yang saya langsung wawancara enggak apa ya, Bang ya? Oh, Nah, cara apa nih, Bang? Nah, dulu saya nasabahnya beliau. Kita udah hijrah. Alhamdulillah. Kalau dulu macet, dia nagih. Sekarang beda nih. Kita ditagih dikasih ujangan, tapi tetap diminta bayar. Bang Imam, ini ada berapa rombongan nih? Ada berapa mobil nih dari Pontianak? Mobil ada 5 mobil, lebih kurang 30 orang. 30 orang, Masya Allah. Teman-teman dari santri sehat Munjalan. Masya Allah. Dan datang kemari siap untuk mendukung kegiatan hitatan massal ini. Masya Allah. Nanti kita panjang lebar bertanya dengan Bang Imam. Ini kenapa kok Masjid Kapal Munjalan bisa banyak dapat mobil ini? Dapat dari mana? Penasaran kan? Nanti kita tanya dengan Bang Imam. Sip. Tanggapan Bapak nih, rombongan dari Pontianak datang ramai, Pak. Tanggapan saya begini, alhamdulillah sekali dan sangat antusias di kalangan masyarakat khususnya Dusun Baweng, dan hal ini cukup bagus, cukup berjalan lancar dan sangat antusias, baik melakukan penyunatan, baik pendanaan. Artinya itulah yang sangat dirindukan masyarakat selama ini, bantuan seperti ini.
Bangga nah, Bang. Udah jelas saya selaku warga Baweng sangat bangga dengan pelaksanaan sunat massal pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dari ini, lebih meningkat lagi dari ini. Saya pun rasa bersyukur alhamdulillah, ibaratnya rombongan dari Pontianak maupun dari Jakarta datang ke sini sangat menambah motivasi kita lebih mendalam lagi, lebih giat lagi, antusias untuk dakwah. Malah ya itulah kita tunjukkan ya pada umat-umat. Nah ini loh, berarti kita ini tidak dipandang sebelah mata untuk di pedalaman, tetapi disamakan untuk yang di kota. Itu sangat bersyukur. Saya tidak sangka tadi kalau sampai seperti ini ramainya. 5 mobil. Iya, alhamdulillah saya datang. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih teman-teman dari mana datang menambah spot kami, ibaratnya umat muslim yang di sini, yang di pedalaman. Kami rasa bahagia rasanya, merasa dipedulikan dan seperti itu. Jadi kami semangat. Dan tidak malu. Dan tidak malu di situ. Kan banyak selama ini kan stereotipnya kan ini masuk Islam ini malu ya Pak. Malu. Miskin kalau masuk Islam ya. Kita buktikan kalau masuk Islam tidak miskin. Iya. Miskin itu akan hanya pandangan duniawi, tapi kayanya di dalam hati. Masya Allah. Jadi kita merasa ada kebanggaan. Oh ini loh yang kita harapkan, responan yang positifnya. Maka saya tadi alhamdulillah saya bilang, rasa gimana, rasa bertetesan air mata melihat kawan-kawan yang dari kota datang ke sini. Itu yang saya pikir, alhamdulillah. Nggak menyangka gitu, Bang. Saya kira mungkin berapa orang saja kan seperti itu. Ternyata 30 orang lebih datang. Iya, jarang, Pak. Ibaratnya acara yang seperti ini jarang. Jarang di Baweng ini jarang ini Pak ya. Katanya lah ini yang asli Bawengnya. Ya betul. Jarang. Kita coba wawancara Pak Kades. Nah, di mana Pak Kades ini non muslim tetapi sangat sekali mendukung kegiatan Islam yang ada di Baweng. Nah, alhamdulillah saya bersama Pak Kades yang sangat mendukung kegiatan khitanan massal. Yang di mana ini toleransi yang sangat tinggi, membuktikan toleransi antar agama. Pak Kades non muslim dan kami di sini muslim, tapi sangat mendukung dan antusias dengan kegiatan yang ada di Baweng. Ya, Pak, saya mau nanya, bagaimana menurut Bapak kegiatan ini Pak yang ada di Dusun Baweng Pak? Ya, kegiatan ini nampaknya lebih bagus ya, didukung oleh rekan-rekan yang ada di Mualaf, juga rekan-rekan yang ada di lingkungan sini, tokoh adat, ada tokoh adat ini Bang Pakulina. Di antara mereka ini kita nggak tahu ada apa di luar daripada rekan-rekan kita agama lain, ada sunat atau tidak, kita belum tahu nih Pak. Apakah ada? Nah, syukur kalau mereka juga boleh ikut atau mereka juga mau ingin. Nah, silakan juga dibuat kegiatan ini. Karena nampaknya dari kesehatan ada. Nah, kegiatan juga bisa dijamin dari sisi kesehatannya. Dan ini alhamdulillah dari 30 anak ini berapa? 12 anak. Dari 30 anak 12 diantaranya adalah non muslim. Dan ini kita pungut tanpa biaya. Nah, ini tujuannya memang untuk saling berbagi. Inilah apa manfaat saling berbagi melalui infak, sedekah dan zakat. Nah, oke. Baik, makasih Pak Kades. Oke, sama-sama. Udah makan, Pak? Sudah. Oh, udah makan? Sudah. Nah, kebetulan ini saya bersama dengan Pak Sipu Adas dan Masya Allah beliau dari Tangerang jauh. Berarti ini Pak, Bapak baru pertama kali ke pedalaman Kalimantan Barat Pak ya? Betul sekali. Bagaimana Pak respon Bapak melihat pedalaman Kalimantan Barat ini Pak? Ya, kalau lihat dari jalan juga luar biasanya. Jadi cukup jauh perjalanan, tapi lihat pemandangan juga sangat indah. Kemudian lihat masyarakatnya berbaur, jadi tidak seperti tempat lain lah. Dia akrab, saling menyapa dan ramah. Masya Allah. Dan udahnya juga segar, sejuk ini. Luar biasa ini, anugerah yang luar biasa ini. Kenapa Bu? Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Alhamdulillah, cuma terharu. Alhamdulillah Ibu terharu Bu ya. Anak Ibu udah disunat ya. Alhamdulillah. Kenapa tuh Bu bisa terharu? Bu? Kalau dicerita tuh susah, panjang ceritanya. Ya, posisinya kita sendiri jalani, menghadapi kan.
posisi kayak gini. Dapat seorang bapak. Saya Islam asli. Bapaknya dulu mualaf, orang sini asli. Kalau saya asalnya orang dari Kecamatan Sepauk. Kabupaten Sintang ya, Desa Lengkenat. Dia dari kecil, dari umur 2 tahun lebih. Tinggalkan bapaknya. Terus anak-anak saya 3. Anak ya ini yang terakhir. Nah, kemarin udah 5 kali daftar. Kemarin daftar ke Sintang kan, karena dia bilang belum siap. 5 kali daftar ke sunat. Tapi karena kemarin dia belum siap. Sekarang kemarin dia ngomong, mak katanya ada mau sunat masal, hitanan masal kan. Saya mau mak katanya udah siap. Ya alhamdulillah kalau memang posisi udah siap. Berarti kan fisik mental udah siap. Ya apapun keputusan anak kita alhamdulillah. Nah, insya Allah lah kan. Bang Imam Mutakin ini adalah bukan salah satu, tapi seorang direktur Baitul Munjalan Indonesia, biasa disingkat BMI. Nah, saya mau nanya nih, kenapa nih jauh-jauh dari Pontianak ya, dengan rombongan 5 mobil mewah ya, mau datang ke pedalaman Dusun Baweng, Kabupaten Landak. Kenapa nih Bang? Alhamdulillah hari ini kita datang ke sini yang pertama sebagai bentuk kepedulian kita terhadap mualaf karena sejatinya sebuah masjid kapal munzalan belumlah nyata syiarnya kalau baru sekedar berbicara sholat 5 waktu. Tapi ada orang-orang yang merupakan bagian dari asnaf, bagian dari mustaik yang memang juga harus kita perhatikan. Karena alhamdulillah di Masjid Kapal Munzalan selain ada kegiatan di masjid juga memiliki Baitul Mal, sebuah rangkaian yang tidak boleh dipisahkan dari sebuah masjid. Karena Allah sampaikan di Quran lebih dari 20 ayat menyampaikan wa aqimus shalah wa ataz zakah. Artinya perintah salat itu digandeng dengan perintah membayar zakat. Salat itu gunanya untuk hablum minallah, zakat itu untuk hablum minannas. Nah, hari ini kita kegiatan hablum minannas. Masyaallah. Dan alhamdulillah kegiatan hari ini juga bukan hanya bentuk ukhuwah Islamiyah tapi ukhuwah watoniyah. Kenapa? Karena yang kita hitan hari ini bukan hanya anak saudara-saudara kita muslim, tapi yang non muslim pun ada 11 anak tadi yang kita. 11 anak. 11 anak dari total 32. Dan satu lagi Bang, dia dapat informasi dari Bang Martinus tuh, yang video juga viral kemarin itu. Beliau mengatakan dengan kedatangan kita kemari Bang, itu menjadi pede Bang. Masya Allah. Motivasinya jadi naik untuk syiar berdoa. Kebetulan Bang Martinus ini ada mualaf. Allah, daya asli mualaf masuk Islam, dan dia di garda terdepan dan berdakwah di Menjalin. Nah, jadi kita ternyata mau motivasi dia nih dan kawan-kawannya. Jadi selama ini kan ya Islam dipandang miskin di Padang itu, dan datangan kita Abang Imam dengan rombongan pede Bang. Yes, gitu. Alhamdulillah. Nah, satu lagi nih Bang, kok bisa nih Bang ya. Ini mobil ini punya BMI atau Masjid Kapal nih Bang? Kalau semua kendaraan ini diwakafkan untuk Masjid Kapal. Kok bisa Bang dapat mobil Alphard ya Bang ya? Itu loh, mobil-mobilnya ini ada logo-logo Munjalan, Masjid Kapal Munjalan, ada tulisan wakaf, mobil wakaf. Kok bisa masjid ini dapat mobil-mobil mewah seperti ini? Oke. Kalau bicara masjid dapat mobil mewah itu sebenarnya hal yang biasa-biasa saja Mas. Kenapa? Karena memang banyak orang-orang kaya, banyak saudagar-saudagar kita yang sedang menunggu informasi. Mana masjid-masjid yang memang banyak melakukan kegiatan sosial, mana masjid-masjid multi manfaat. Mungkin hari ini Masjid Kapal Munjalan atas izin Allah banyak kegiatan yang kebermanfaatannya dirasakan oleh umat. Bukan hanya di kota Pontianak, bukan hanya di Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah sekarang kegiatan gerakan infak beras dari Masjid Kapal Munjalan itu sudah di 75 kota di 23 provinsi. Masya Allah. Nah, artinya semua orang bertanya-tanya, gerakan sebesar ini dimulainya dari mana? Begitu tahu gerakannya dimulai dari Masjid Kapal Munjalan, maka berbondong-bondonglah para muzaki tadi menanyakan apa yang bisa kami support, apa yang bisa kami bantu. Bahkan banyak saudara-saudara kita muslim yang saudagar-saudagar di saat kita sedang berjuang seperti sekarang, mereka juga sedang berjuang menghilangkan pusingnya dari harta dunia yang mereka miliki dalam jumlah banyak.
Jadi mereka yang kelebihan rezeki juga mereka bingung mau menyalurkan infaknya kemana gitu. Banyak Mas. Saya ketemu beberapa orang, salah satu yang mewakafkan mobil Alphard. Terakhir adalah seorang anak muda yang usianya belum 30 tahun. Belum 30 tahun. Atas izin Allah punya usaha di bidang dunia kapling. Dan alhamdulillah hatinya menjadi lebih tenang, lebih lega ketika aset terbaiknya itu diwakafkan. Masya Allah. Dan wakafnya itu mobil tadi ya? Mobil Alphard. Itu belum sampai di Pontianak. Itu harganya berapa tuh Bang? Wallahu alam, Mbah. Alam. Dan jadi saya ingat gini Bang, kan Rasulullah mengajarkan itu kalau kita habis sholat Idul Adha atau sholat Id, kalau kita pergi dari rute A, pulangnya disunahkan melalui rute B yang berbeda dengan tujuan syiar menunjukkan inilah Islam. Nah, saya lihat dengan diadakannya hitanan massal di kampung pedalaman ini sebagai syiar Islam, inilah Islam. Insyaallah. Dan kita buktikan Bang, ya, kita buktikan bahwa Muslim Indonesia adalah Muslim terbanyak terbesar di dunia. Amin. Coba kita buktikan dengan kegiatan-kegiatan kita di pedalaman ya Bang. Setuju Bang? Sangat setuju, karena sejatinya umat Muslim di Indonesia ini umat-umat yang pemurah, umat-umat yang rajin bersedekah. Kalau ingin melihat seberapa pemurahnya umat Muslim, lihatlah ketika daerah-daerah tertentu sedang tertimpa bencana. Saya pernah turun waktu bencana Banten di akhir tahun 2018. Itu bala bantuan makanan, obat-obatan, selimut itu berdatangan sangat banyak sekali. Masya Allah. Artinya apa? Ketika ada bencana diinformasikan, umat Islam akan menyambutnya. Berbondong-bondong orang akan bersedekah. Pertanyaannya adalah, kenapa informasi yang seviral itu hanya dilakukan ketika ada bencana alam? Padahal banyak bencana sosial setiap hari yang mungkin kita belum viralkan, kita siarkan secara maksimal. Makanya alhamdulillah lewat Masjid Kapal Munzalan saya dapat amanah untuk bisa mensiarkan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Banyak orang-orang yang menunggu kegiatan sosial apalagi yang mau dilakukan, kegiatan sosialnya dilakukan di mana dan apa yang bisa dibantu. Jadi lebih hanya sebagai jembatan amal soleh. Nah, yang namanya jembatan juga kita nggak boleh baper. Artinya filosofi jembatan, orang akan lalu lalang, orang hanya akan numpang lewat, tapi jembatan tetaplah jembatan. Jadi kita nggak boleh baper ketika ada yang datang dan pergi, ada yang lewat dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah amanah yang diberikan kepada kami bisa kami salurkan secara terbuka, terdokumentasi dengan baik, dan semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi wasilah buat kami semua yang turun, termasuk juga untuk seluruh orang tua asuh yang sudah mensupport kegiatan yang ada di Munzalan. Masya Allah, keren jawabannya. Maka dari itu kawan-kawan, kita nanti dimulai dari Baweng, Kabupaten Landak, kita akan mendirikan masjid yang sangat unik. Amin. Untuk pertama kalinya di Kalimantan Barat, yaitu masjid dengan konsep rumah betang, yang insya Allah akan dinamakan Masjid Betang Lamuanak, karena ini berada di desa Lamuanak. Kita mulai, kita buktikan bahwa kita ada Muslim terbesar di dunia. Sahabat Laskar Tujuh Langit, sebarkan, tegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla